Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Guru Hebat CGP Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video demonstrasi kontekstual modul 1.1a6. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Filosofi Pendidikan KHD. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang sangat dihormati. Ia dikenal sebagai pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang memberikan akses pendidikan kepada rakyat Indonesia terutama yang kurang mampu. Ki Hajar Dewantara juga memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan Indonesia. Ia memandang bahwa pendidikan adalah hak semua orang tanpa terkecuali. Ki Hajar Dewantara diakui sebagai salah satu tokoh pendidikan terbesar di Indonesia dan di Asia. 2. Selanjutnya trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, maksudnya adalah guru berada di depan sebagai teladan. Yang kedua ing madya mangun karso, guru berada di tengah memberikan motivasi. Yang ketiga tut wuri handayani, guru berada di belakang yang memberikan dorongan. Jadi guru sebagai ujung tombak pendidikan dan pembelajaran. 3. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. 4. Kemudian dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya akademis. Pendidikan harus memperhatikan dan menghargai keberagaman budaya. Pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi. Pendidikan harus mengembangkan karakter dan kepribadian yang positif bagi siswa. Pendidikan harus mengajarkan keterampilan dan pengetahuan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya teori. 5. Peran pendidik. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. A. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada berhubungan dengan karakter dasar anak. Ada anak yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu, penakut, pasif, dan sebagainya, maka selayaknya guru harus bisa menjadi model positif teladan yang baik bagi mereka. B. Kemudian kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri baik dari segi gaya belajar, gaya berpikir, minat, dan sebagainya. Selanjutnya peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara yaitu budi pekerti. Budi pekerti merupakan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Menurutnya pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan budi pekerti dan karakter yang baik. Selanjutnya peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara yaitu petani. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing, tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Nah, itu dia paparan singkat tentang demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya saya akan menyampaikan video perumpamaan pendidikan berdasarkan refleksi saya sebagai CGP. Perumpamaan yang saya gunakan sebagai wujud kontekstual pemahaman saya terhadap pemikiran-pemikiran KHD adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan seperti hujan lembut yang meresapi tanah subur. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dapat diibaratkan sebagai hujan lembut yang meresapi tanah subur. Dalam perumpamaan ini, hujan lembut melambangkan pendidikan yang disampaikan dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Tanah subur menggambarkan siswa sebagai individu yang memiliki potensi yang beragam. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa dengan pendidikan yang tepat, setiap individu dapat berkembang menjadi manusia yang berharga dan produktif bagi masyarakat. 2. Pendidikan seperti pepohonan yang mengakar kuat di bumi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga bisa dibandingkan dengan pepohonan yang mengakar kuat di bumi. Pepohonan tersebut mencerminkan pendidikan yang kokoh dan mengakar pada nilai-nilai kehidupan yang mendalam. Akar-akarnya yang kuat menopang pertumbuhan dan perkembangan yang kokoh, sejalan dengan konsep bahwa pendidikan harus mencakup seluruh aspek kehidupan dan memperhatikan keberagaman budaya serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu.
3. Pendidik sebagai pembuka jalan yang membimbing para pelajar dalam memahami diri dan dunia di sekitarnya. Ki Hajar Dewantara juga menggambarkan peran pendidik sebagai pembuka jalan, mirip dengan pemandu yang mengarahkan para pelajar dalam memahami diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Seperti seorang pemandu yang membimbing para petualang di medan yang belum terjamah, pendidik harus memahami dan menghormati kodrat alam serta kodrat zaman siswa untuk memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan mereka. 4. Pendidikan seperti pilar yang kokoh dalam membangun fondasi masa depan yang berkelanjutan. Akhirnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan bisa diibaratkan sebagai pilar yang kokoh dalam membangun fondasi masa depan yang berkelanjutan. Pendidikan yang diusungnya tidak hanya berkutat pada pengetahuan akademis semata, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian yang kuat serta pemberian keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana pilar-pilar yang menopang bangunan, pendidikan yang mencakup semua aspek kehidupan ini akan membentuk masyarakat yang kuat dan berdaya. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 1.1 A6. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Salam calon guru penggerak angkatan 10. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.